Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seminggu lagi semester 1 ini akan berakhir ya. Nah, kali ini di penghujung pembelajaran online kita, yang akan kita bahas adalah gerak melingkar. Bab terakhir di semester 1. Semoga kalian paham ya. Ada 4 ilustrasi nih di sini. Ada 4 gerakan. Yang pertama ada baling-baling kipas berputar, biang lala, ada roda, dan ada gerakan bumi. Gerakan bumi terhadap porosnya ini atau sering disebut rotasi ya, ada rotasi bumi. Dari keempat gerakan ini, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka bergerak melalui titik porosnya. Gerak melingkar melalui titik porosnya. Nah, materi inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, di mana gerakan benda melingkar terhadap titik porosnya. Langsung periode dan frekuensi putaran. Ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar, maka benda tersebut memiliki periode dan frekuensi putaran. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Pertama kita bahas frekuensi. Frekuensi adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan suatu benda dalam waktu 1 detik. Makanya di sini rumus F sama dengan N per T. N-nya jumlah putaran, T-nya waktu. Jadi jumlah putaran yang bisa dilakukan dalam tiap waktu tuh berapa? Itulah frekuensinya. Satuannya Hertz atau disingkat Hz. Sedangkan periode, pengertiannya ini, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh. Atau dijabarkan ke dalam rumus T periode sama dengan T per N, waktu dibagi jumlah putaran. Untuk hubungan frekuensi dan periode, di sini ada T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Langsung kita ke TKP contoh soalnya ya. Sebuah baling-baling kipas dapat melakukan 200 putaran dalam waktu 40 detik. Tentukan periode dan frekuensi si baling-baling kipas ini. Karena ada diketahui N-nya 200 putaran, kemudian ada T-nya 40 detik, cara menghitung F dan T-nya cukup mudah. F adalah N per T, N-nya 200, T-nya 400, kalau dibagi hasilnya 5. Jadi frekuensinya 5 Hz ya. Untuk periodenya T per N, T-nya 40, N-nya 200, kalau dikecilin, 40 bagi 41, 200 bagi 45, 1 dibagi 5, hasilnya 0,2 sekon. Atau bisa menggunakan cara lain, tadi kan kita udah tahu ya, kalau hubungan frekuensi dengan periode itu, periode adalah 1 per F. Jadi 1 per F-nya kita isi nih, hasil F yang tadi dicari, yaitu 5. 1 bagi 5 hasilnya 0,2 sekon. Mau pakai cara yang ini atau cara lain yang ini, hasilnya akan sama saja. Ya, bebas nanti mau pakai cara yang mana. Berikutnya ada kecepatan sudut. Ketika suatu benda bergerak melingkar, maka dia akan memiliki kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut ini bisa dicari dengan rumus omega sama dengan V bagi R. Omega ini W melengkung ya, ini namanya omega atau kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. V-nya adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon, dan R adalah jari-jari, satuannya meter. Ya, jadi untuk kecepatan sudut rumusnya omega sama dengan V per R. Atau bisa juga kecepatan sudut itu dicari dari omega sama dengan 2pi dikali F. Atau bisa juga omega sama dengan 2pi dibagi T. F adalah frekuensi, T-nya adalah periode. Seperti itu. Langsung ke TKP contoh soal. Misalnya, ban mobil gunung 4x4 off-road vehicle race dirancang untuk
bisa melaju di jalan terjal dan menanjak, jari-jari bannya 50 cm. Ban berputar dengan kecepatan sudut 30 radian per sekon. Kecepatan linear ban adalah, di sini bisa diketahui ya, ada jari-jari yaitu 50 cm, diubah ke dalam meter dibagi 100, 50 bagi 100, 0,5. Dan ada kecepatan sudutnya 30 radian per sekon. Ditanya V kecepatan linier. Nah, untuk kecepatan linier, kita rombak dari rumus omega ya, kan gini tadi. Karena omega sama dengan V dibagi R, berarti kalau yang ditanya V, R-nya kan pindah ke samping jadi dikali ya. Nah, omega kali R sama dengan V. Jadilah rumus yang ini nih. V sama dengan omega kali R. Omeganya masukin 30, kemudian R-nya adalah 0,5, tinggal dikali deh. 30 kali 0,5, hasilnya 6. Jadi kecepatan linearnya adalah 6 meter per sekon. Berikutnya, contoh soal lagi, sebuah roda berputar sebanyak 80 kali dalam 10 detik. Besar kecepatan sudut roda tersebut adalah, kalau ini mencari kecepatan sudut, diketahuinya ada diketahuinya ada putaran 80 kali ya. Ini 80 kali ya. Dan ada T-nya 10 detik. Untuk menghitung omega, kita gunakan rumus yang berhubungan dengan frekuensi atau periode. Sebenarnya ini bisa pakai omega sama dengan 2pi per F atau bisa pakai yang omega sama dengan 2pi per T. Yang gini, omega sama dengan 2pi per T. Ya, mau pakai ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Nah, saya pilih yang ini. Kenapa? Karena dikali. Lebih enak dikali ya daripada dibagi. Karena kita pakai 2pi per F, sekarang kita cari dulu nih F-nya. F itu kan rumusnya N, jumlah putaran, dibagi T ya. Jadi kita langsung turunin F itu N per T, sehingga untuk menghitung kecepatan sudut pada contoh soal di sini adalah omega sama dengan 2pi N per T. N-nya masukin 80, T-nya masukin 10 detik. 80 bagi 10 hasilnya 8, 8 dikali 2pi hasilnya 16pi. Jadi biarkan dalam bentuk pi ya. Omega sama dengan 16pi radian per sekon. Seperti itu. Mudah-mudahan contoh soal kedua ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya, silahkan ditanyakan apa yang kurang jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.